kata survei, ini kan posisi Prabowo Gibran kan meyakinkan sekali kan Mas. Sampai kemudian keluar narasi cukuplah satu putaran bakal menang lah gitu ya. Pertanyaannya, kalau hasil surveinya memang objektif, nyata seperti itu, bukan rekayasa, kenapa harus risau ya? Sampai kemudian meluapkan amarah di panggung pasca debat ya. Tenang saja. Toh sekian banyak banner, sekian banyak baliho Prabowo Gibran juga kalimatnya kurang lebih difitnah, disakiti, bawa senyum saja. Bener kan ya? Ada kalimat-kalimat seperti itu. Nah, kalau memang mau konsekuen, kenapa sekarang kok malah meluapkan amarahnya sedemikian rupa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan terus sehat dan waras. Hari ini kita mendiskusikan satu kewarasan, tetap mendiskusikan debat, tapi bukan hanya soal debatnya. Post debat juga kita diskusikan. Dan penjaga kewarasannya adalah Sobat Reza. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya halusinasi atau apa ya? Kenapa? Saya nggak bicara tentang investor asing ya. Saya seperti mencium bau pisang goreng di ruangan. Benar ya? Ada memang. Iya. Nah, kalau misalnya bicara, jadi itu waras, itu waras. Emang ada pisang goreng, Pak? Ada. Kalau bicara investor asing katanya dari Singapura sekian, dari Arab Saudi sekian. Saya bingung ini mau dikategorikan hoax atau halusinasi. Iya. Jadi karena konsekuensinya beda. Begitu banyak dia sebut, ya? Setelah itu beberapa hari kemudian dia bilang delete all. Jadi ini soal IKN kan yang tadi. Nggak tahu saya. Ini pengaruh pisang goreng. Karena gini, kalau ternyata aroma pisang goreng ini sebatas hoax, ini kan pidana konsekuensinya. Iya. Tapi kalau aroma ini adalah wujud halusinasi, maka saya butuh bantuan layanan kejiwaan. Iya. Yang penting ini pisang goreng beneran dan bukan jagung bakar. Karena ada jagung bakar juga. Ini pisang gorengnya dalam ini plastik. Mau dibungkus plastik. Kalau urusannya dengan jagung tuh tadinya gagal di singkong, diubah dengan tanam jagung, ternyata jagungnya ditanam di polybags, tapi yang dicium Reza hari ini lebih pisang goreng. Dalam polybag. Dalam polybag. Tapi mari kita diskusi ini. Dalam debat presiden itu kemarin ada sesuatu yang agak hilang ketika orang tidak mengamati Ganjar. Ya wajar lah Mas. Kita kan akhirnya tanda petik terjerat dalam dua kutub ekstrim. Iya, seolah-olah itu hanya Anies dan Prabowo saja. Gitu ya. Padahal ada Ganjar yang sedang bermain juga di situ kan sebenarnya. Dan kedua nama yang kita sebut barusan itu sungguh-sungguh bermain dengan peran yang berbeda dengan debat satu. Betul. Di debat satu yang dalam catatan saya dan kita pernah obrolkan di sini, bagaimana Prabowo mencoba tampil mungkin untuk merebut hati netizen belia, joget, melet-melet dan seterusnya. Yang menurut saya tidak terlalu efektif juga. Dan entah kebetulan entah tidak, pasca kita ngobrol di sini, Prabowo tidak lagi tuh Mas pakai joget-joget di atas panggung. Iya. Gitu. Dia dengar advice-nya psikolog turunannya. Kebetulan. Sementara Anies sebaliknya. Saya ingat Tempo pernah membuat editorial mencatat Anies ini sedikit banyak masih kikuk nih, masih canggung di debat satu. Contohnya masih ada nada yang bergetar suaranya. Gitu. Tapi di debat sesi 3 justru dia main lebih frontal. Dingin nih. Dan katanya cuman hebatnya tidak emosional. Ini tidak meledak-meledak ini tetap. Jangan salah Mas. Pertama mari kita luruskan dulu nih pemahaman kita tentang apa sih sesungguhnya emosional itu. Orang kita kebanyakan salah kaprah menganggap kalau emosional pasti buruk. Sehingga Anies dianggap sebagai dia bagus karena tidak emosional. Menurut saya tidak begitu pemahamannya. Nah, jadi gimana tuh? Emosional itu kan sifatnya manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak pernah emosional. Kecuali kalau punya kondisi-kondisi khusus. Ketawa terus gitu ya. Nah, ketika seseorang termasuk di panggung debat mempertontonkan sisi emosionalnya, maka justru saya tafsirkan keseriusan dia masuk dalam tema diskusi atau tema debat itu. Contoh ya, kalau kita bandingkan Gibran di atas panggung, kan datar gitu. Saya justru menafsirkan negatif. Saya katakan regulasi emosinya buruk. Ini indikasi bahwa dia tidak sungguh-sungguh membawa tema debat itu ke dalam hatinya. Ini sebatas hafalan belaka. Tidak ada beban mengatakan itu semua. Ibarat menyodorkan daftar menu, toh bukan masakan saya sendiri.
Jadi kering gitu kayaknya. Kalau konsumen mau protes kan sebetulnya protesnya langsung ke koki. Saya cuma ngantri daftar menu. Boleh nggak saya bilang kering tanpa marwah gitu ya? Jadi sebaliknya ketika misalnya Anies yang di sesi debat 3 justru tempo-tempo memperlihatkan emosinya, itu penanda keseriusan dia, Mas. Penghayatan dia, penjiwaan dia, bahwa tema debat ini bukan hanya pergulatan di dalam kepala, tapi juga merupakan pergulatan di dalam hati, keterlibatan hati, otentik jadinya, Mas. Iya. Dan itu dilihat dari pilihan tema ketika bikin pertahanan, dia lebih berpihak pada kesejahteraan prajurit ketimbang ingin membeli alat-alat alusita yang kuat. Kosakatanya tajam, angle-nya menukik langsung, yang sekali lagi saya yakin tidak hanya cerminan intelektualitas, tapi cerminan emosi si pembicara. Tapi kita balik ke Ganjar. Itu yang tadi kita lupa. Seolah-olah perdebatannya hanya Prabowo dan Anies. Ada Ganjar di situ yang memanfaatkan situasi, tapi sebenarnya dia bertindak dan berperilaku sebagai bagian dari kepentingan partai atau kemarahan partai sebenarnya. Betul nggak sih? Dua tinjauan saya. Pertama, sepertinya juga dengan Mas BW juga, saya katakan dalam tempo cepat masing-masing paslon harus bisa membangun distinct position-nya. Saya ini di mana dalam waktu secepat mungkin. Nah, ingat temanya apa? Pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri, dan seterusnya yang berat-berat itu ya. Yang memikat sejak 0 km, detik pertama, justru di mata saya adalah paslon Ganjar dan Mahfud. Dengan busana yang mereka tunjukkan, dengan mereka pakai, ingin mengatakan, oke, bicara pertahanan kami siap. Karena kan sepertinya itu jaket penerbang pesawat tempur ya. Sebaliknya nih, kalau udah bicara sebaliknya, mau mau saya bicara Prabowo lagi nih. Tapi saya tidak dalam konteks merendahkan ya. Ini kan evaluasi pasca debat. Saya menyayangkan untuk topik yang seserius itu, ketika paslon harus bisa menunjukkan ke rakyat Indonesia, bahkan ke seluruh masyarakat dunia, bahwa saya akan bisa melindungi republik ini. Saya akan bisa menjaga teritorialitas negara ini. Saya akan bisa mempertahankan kewibawaan negara ini di mata dunia. Narasi-narasi berat macam itu sepertinya tidak akan terwakili ketika pembicaranya hanya mengenakan hem biasa tanpa jas, baju dikeluarkan, apalagi Gibran pakai baju yang dilipat ke sini, yang menurut saya sekali lagi tidak pada tempatnya untuk mengenakan busana semacam itu. Itu bukan diplomatic manner ya kayaknya. Ini debat presidensial yang menyaksikan bukan hanya orang kita, tapi seluruh masyarakat dunia. Mereka ingin tahu postur pertahanan kita seperti apa. Mereka ingin tahu apakah pemimpin Indonesia masa depan akan punya kewibawaan atau tidak. Itu akan tercermin pada detik pertama dari penampilan, suka tidak suka. Nah, sosok kenegarawanannya memang dari segi busana paling representatif ada pada Anies. Tapi tadi saya katakan penampilan Ganjar dan Mahfud pun menurut saya mempesona dengan cara berbusana yang sungguh-sungguh di luar dugaan. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah orang tidak memperhatikan Ganjar. Ganjar ini mewakili kepentingan siapa nih? Kepentingan partai sebagai petugas partai atau? Saya sengaja tanya ulang supaya teman-teman kita yang menyaksikan tayang ini tahu alur kita kemana nih. Saya katakan begini, Ganjar ini orang hebat. Dia lahir dari sebuah partai besar dan dia sudah sejak awal mengatakan diri dia adalah seorang petugas partai. Artinya dia harus konsekuen dengan kedudukan dia sebagai petugas partai. Konsekuen seperti apa? Mas BW pasti ingat ya. Bung Karno itu pernah menjuluki dirinya sebagai perpanjangan lidah rakyat. Walaupun dia pendiri PNI, tapi tidak pernah dia katakan saya petugas partai. Saya adalah perpanjangan lidah rakyat. Deritanya rakyat, bahagianya rakyat, itu terpancar dari apa yang dia katakan. Nah, analogi adalah sebagai seorang petugas partai, Ganjar sudah barang tentu harus mau dan harus mampu mengartikulasikan kemurkaan partainya. Saya bayangkan kemurkaan pada Prabowo. Kemurkaan Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, Mas. Pada siapa dimurka? Ini kan partai besar yang menurut saya seperti sudah dikhianati secara politik. Dari partai banteng yang melototi kita itu di bendera itu. Sekarang ini barangkali suasana batinnya teman-teman di PDIP adalah banteng ketaton. Banteng yang terluka, banteng yang tertancap belati di ulu hatinya, ingin marah, ingin murka, tapi tentu saja harus melakukan perlawanan-perlawanan yang terukur juga, yang konstitusional juga.
Nah, gejolak batin sedemikian rupa harus bisa diekspresikan oleh seorang Ganjar Pranowo. Dan itu yang tampak di mata saya. Jadi maksudnya biar saya aja yang coba jelasin. Oke. Itu maksudnya marahnya kepada Jokowi, tapi representasinya kepada Prabowo ya. Karena tidak bisa dipungkiri, di mata publik mereka sekarang berada di satu kubu. Oke, baik. Jokowi representasinya adalah Gibran yang bersanding dengan Prabowo. Oke. Siapa lagi yang menjadi sasaran amukan banteng ketaton itu? Kalau bukan paslon yang satu itu. Oke. Jadi itu sebabnya Mas Ganjar merepresentasikan itu ya. Mewakili kepentingan partainya yang marah. Itu sebabnya ini terkonfirmasi kan kemarin. Pada ulang tahun PDIP kan. Ya. Pak Jokowi tidak diundang. Atau karena Pak Jokowi ada alasan lain yang katanya sedang di luar negeri. Tapi yang jelas dia tidak hadir di situ. Dulu Pak Jokowi juga sudah sampai Solo. Begitu tahu ada deklarasi PDIP, deklarasi presiden, dia balik lagi di Jakarta. Rasanya sudah juga diterima akal seorang Joko Widodo yang lahir dari PDIP, sekarang seperti kacang lupa kulit kan. Iya. Apalagi di banyak banner sekarang tertulis kan, PSI adalah partainya Jokowi. Iya. Dan pada saat yang sama, banner-banner caleg PDIP tidak ada satupun yang memasang foto Jokowi. Nah, terus apa sebenarnya yang dilakukan Ganjar pada saat itu? Apakah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tajam di session keempat dan kelima itu representasi dari kepentingan partai yang muncul di situ? Saya menilai Ganjar ini tindak tanduk dia di panggung debat itu seperti garis yang makin lama makin naik, anak tangga, bereskalasi. Sejak awal saya pribadi sudah mulai menangkap tanda-tanda ini tampaknya Ganjar akan ofensif ini. Ingat tidak? Pada sesi debat 1 sebetulnya Ganjar juga sudah bermain menyerang, tapi dalam kemasan pertanyaan terkait dengan hak asasi manusia. Tapi pada debat sesi 3 dia lebih menggunakan kalimat-kalimat dengan tanda seru dan puncaknya adalah pada sesi keberapa tadi? Kelima. 4 dan 5. 4 dan 5. Terpancing juga oleh Anies Baswedan yang meminta Ganjar untuk memberikan penilaian skala 0 sampai 10. Kinerja Menteri Pertahanan di mana? Wah, langsung tangkap langsung. Walaupun begitu ditanya ke Mas Anies lebih ini lagi kan, lebih apa namanya? Lebih keras lagi atau lebih nyentil lagi. Skala 11. Oh, saya ingat tuh Ganjar pada sempat melotot. Mungkin tidak menduga keluar kata 11 gitu. Tapi dari 100. Oke, jadi Ganjar posisinya di situ. Ada sebagian kalangan menyebut, ini kayak Brutus aja nih, Mas, dalam diskusi gitu. Ini kayak Brutus nih, dipuji-puji sama Pak Prabowo, terus setelah itu dihajar telak, melok-melok, ditahan, itu luar biasa sekali itu. Nah, saya masuk di isu yang lain. Saya menangkap kesan ketika debat berlangsung, Pak Prabowo tidak mengcounter data yang diajukan dan pertanyaan yang diajukan. Tapi kemudian beliau mengatakan, misalnya kalau dalam perdebatan dengan Mas Anies itu, Anda tidak punya hak untuk menanyakan persoalan-persoalan etik. Dia seperti itu. Bisa dibuka nggak, Pul? Yang soal etik itu. Pak Prabowo mengatakan bahwa Mas Anies itu... Tapi begini menurut saya, kalimatnya menjadi kontradiktif satu sama lain dari Prabowo. Di satu sisi dia mengatakan bahwa Anies Baswedan, Anda tidak berhak bicara soal etik. Tapi pada saat yang sama, justru Prabowo mengatakan menilai Anies dan lalu berlanjut, boleh kan saya berpendapat? Dia melarang Anies untuk berpendapat, tapi pada saat yang sama justru dia memberikan garis bawah, boleh dong saya berpendapat. Jadi tidak fair juga ya menurut saya. Karena menurut saya kalau misalnya Prabowo tidak terima dengan perkataan Anies, jangan melarang pihak lain untuk jangan bicara soal itu, tidak boleh. Tapi berikan data tandingannya. Pada aspek ini yang menurut saya Prabowo keteteran. Dia memprotes, dia menyanggah, dia menyangkal, dia menolak pandangan-pandangan dari lawan bicaranya. Tapi pada saat yang sama dia tidak memberikan data tandingan itu. Iya. Dia menolak orang untuk membuli, tapi dia kemudian membuli. Dia meminta orang untuk seolah-olah mengedepankan etik, tapi pada saat yang sama kemudian dia sangkal itu sendiri. Gitu. Pada aspek itu saya terus terang menilai, sebagaimana diskusi kita dulu, Mas, Prabowo seperti tidak sungguh-sungguh siap ya untuk mengikuti debat ini. Ada 3 catatan saya. Sekali lagi sebetulnya kalau yang ditafsirkan secara positif ini merupakan masukan loh, Mas. Masukan bagi Prabowo. Satu, saya menangkap kesan Prabowo tidak belajar.
Tidak belajar apa? Tidak belajar visi, misi, program yang dia punya. Contoh, Anies Baswedan. Asumsinya itu ada di dalam visi misinya. Harus di kepala dia dong, Mas. Enggak, asumsinya itu ada dalam visi misinya. Iya. Lanjutin. Anies misalnya memperluas wacana tentang pertahanan itu ke sudut pandang ekonomi kan. Jadi sangat-sangat ekonomi dan kebudayaan. Sangat-sangat tidak konvensional ya, bicara pertahanan tapi tidak konvensional. Sangat-sangat komprehensif gitu. Diajak ke ekonomi, tapi kemudian Prabowo menyanggah, dia lupa. Prabowo ini tahun 2014 sebetulnya sudah menghasilkan sebuah buku yang judulnya Paradoks Indonesia. Betul. Di dalam buku itu ada banyak kritik. Betul, kritik atau visi ekonominya seorang Prabowo. Tapi kenapa tidak dia kemukakan di atas panggung? Satu. Yang kedua, ketika Ganjar menyerang dia juga dari sudut pandang perang siber dan segala macam, sebetulnya naskah visi misi program Prabowo itu memuat kata siber, walaupun hanya 1 poin. Tetapi juga tidak diangkat sebagai kontra argumen. Itu tadi saya katakan, poin paling pertama, saya menangkap pesan Prabowo tidak sungguh-sungguh belajar. Belajar dengan visi, misi, dan program yang sudah dia susun sendiri. Itu satu. Yang kedua, sejak jauh-jauh hari pada sejumlah kesempatan diskusi, saya katakan bahwa, kita mau nonton. Ya, kita ini dulu nih. Coba di suaranya. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Nah, ini jawabannya, Pak. Stop. Lihat ya. Dia larang kan? Tidak pantas bicara soal etik. Iya, dia larang. Jadi seolah-olah bahwa Anies ini tidak layak bicara poin yang satu itu. Anda harus berhenti bicara soal yang itu. Jadi dia menggunakan otoritasnya untuk melarang orang berbicara. Padahal itu ada kesetaraan sebenarnya sesama ini ya. Tapi dia tetapi kemudian beberapa detik kemudian kita saksikan. Coba lanjutkan lagi, Pul. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Nah, stop. Ya. Dia serang Anies dengan mengatakan Anda kan posturing, menyesatkan. Dan dia berikan legitimasi, saya boleh dong menilai Anda. Nah, tapi pada saat yang sama, tertangkap pesan dia menolak ketika Anies memberikan penilaian terhadap diri dia. Nah, itu saya mengandang tidak equal nih, tidak setara nih seperti ini, perlakuan semacam ini. Itu sebenarnya pernyataan itu kalau satu dan lain jadi kontradisio interminis ya. Maka tadi saya katakan kontradiktif itu jadi. Lanjutin, Pul. Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik. Karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Nah, di sini nih yang saya bilang nih. Dia membuat pernyataan yang membuli, menjudgment dengan orang bertanya kemudian dijudgment Anda. Itu gimana? Mari kita bedakan antara negatif campaign dengan black campaign. Negatif campaign itu apa? Saya menceritakan keburukan-keburukan lawan bicara saya. Tapi berdasarkan data, berdasarkan fakta. Keburukan berdasarkan data, berdasarkan fakta. Saya menangkap kesan Anies pada debat tempo hari itu sangat dominan memainkan strategi ini. Kampanye negatif. Kata negatif jangan diasosiasikan sebagai amoral, bukan. Negatif ini adalah dari sudut pandang angle. Ada positif campaign, mengekspos kelebihan, mengekspos kekuatan. Ada yang dari sudut pandang kelemahan, keburukan, negatif campaign. Yang parah adalah kalau black campaign. Angle-nya adalah keburukan, kejelekan, aib dan segala macam, tapi tidak berbasis data, tidak berbasis fakta. Dalam kalimat yang diutarakan oleh Prabowo tadi, saya menangkap kesan ini lebih mengarah kepada black campaign. Karena ketika disebut bahwa Anies ini tidak etik, kurang lebih seperti itu, Prabowo tidak sebutkan, tidak deskripsikan, tidak etiknya di mana. Nah, seperti itu. Oke, itu yang menarik. Tapi juga saya mendapat kesan yang lain lagi ya. Ketika perdebatan itu dilakukan di acara debat dan mestinya seluruh pertanyaan itu dijawab dalam acara debat itu, tapi kemudian Pak Prabowo membawa panggung yang lain. Sebelum ke sana, ini mengingatkan kita semua tentang lagi-lagi poin diskusi kita beberapa waktu silam. Saya mempersoalkan Prabowo yang pada sejumlah kesempatan seperti tidak bisa berpikir tuntas. Tidak menjawab pertanyaan. Itu semakin tampak nyata pada debat yang ketiga.
Ada sejumlah pertanyaan baik dari panelis maupun dari Ganjar maupun Anies yang tidak dia jawab. Entah lupa, entah menutup-nutupi, itu lain soal. Yang jelas, yang kemudian saya tafsirkan ini mempertegas simpulan saya tempo hari bahwa ada proses berpikir Prabowo yang tidak tuntas. Dalam kurung executive functioning-nya bermasalah. Oke. Tadi Oke, mau bilang apa? Kalau itu saya setuju tuh, executive functioning-nya kok kelihatannya semakin menurun. Dibandingin debat kesana, debat ketiga ini tambah kacau lagi kan sebenarnya. Mungkin juga sih dalam perspektif positif, karena sudah diganggu, kemudian dia hilang semua. Jadi itu lagi-lagi sebenarnya juga kesalahan ketidakmampuan mengelola konsistensi berpikirnya itu walaupun sudah diganggu. Nah yang saya mau tanya ini Mas Riza. Semua pertanyaan dan perdebatan itu selalu dilanjutkan di luar panggung. Dengan mengatakan lawan debatnya dalam versi binatang, menggoblok-goblokkan. Tapi itu di luar panggung dan di komunitasnya sendiri yang bukan komunitas yang memberi ruang terjadinya dialog kayak gitu ya. Ini contohnya ada nih. Coba yang ada dengan binatang-binatang itu bagaimana tuh ininya? Kita dengarkan. Ada manusia-manusia yang tebal banget mukanya. Ini tebal banget mukanya. Manusia tebal kan. Oke. Hobi saya pelihara binatang. Kita kasih makan binatang ke hewan. Hewan itu baik pada kita. Tapi ada manusia yang kita memberi dukungan, kita memberi segalanya. Yang dibalas adalah kedengkian. Jadi ada frasa kata binatang. Dan ini persis dengan frasa kata binatang yang lain yang diucapkan oleh Gibran dalam debat kedua. Nah, coba nih. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Berburu di kebun binatang. Kita ingin. Kenapa binatang dipakai sebagai metafor? Sejujurnya masyarakat kita sudah biasa juga pakai binatang sebagai metafora, sebagai kiasan. Contoh saja nih, logo-logo partai juga pakai banyak binatang. Tapi itu kan mengangkat binatang. Ya ungkapan-ungkapan binatang sebagai kiasan pribadi manusia juga ada kan. Seperti musang berburu domba. Nah, kalau saya meninjaunya begini Mas. Kita punya pilihan ingin menafsirkannya sebagai positif atau negatif. Sebagai positif, ya anggap saja orang ini mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri ya. Jadi dia menggunakan bahasa-bahasa simbolik. Itu yang dekat dengan dirinya. Betul. Walaupun secara negatif kemudian kita pertanyakan kenapa kemudian kiasannya harus menggunakan binatang. Nah, kalau kata survei, ini kan posisi Prabowo Gibran kan meyakinkan sekali kan Mas. Sampai kalau kemudian keluar narasi cukuplah satu putaran bakal menang lah gitu ya. Pertanyaannya, kalau hasil surveinya memang objektif, nyata seperti itu, bukan rekayasa, kenapa harus risau ya? Sampai kemudian meluapkan amarah di panggung pasca debat ya. Tenang saja. Toh sekian banyak banner, sekian banyak baliho Prabowo Gibran juga kalimatnya kurang lebih difitnah, disakiti, bawa senyum saja. Benar kan ya? Ada kalimat-kalimat seperti itu. Nah, kalau memang mau konsekuen, kenapa sekarang kok malah meluapkan amarahnya sedemikian rupa ya? Tambahan lagi ya. Memang ada sekian banyak presiden Amerika Mas yang juga suka menggunakan sumpah serapah. Tapi saya tidak akan serta-merta mengatakan berarti sah-sah saja kalau dipraktikkan di sini sama sekali. Tidak, saya tidak mau mengatakan itu. Justru ketika keluar caci maki beruntun, tidak usah kita sebut lah ya, tidak enak kata itu diucapkan. Saya terus terang teringat pada masa ketika Jakarta dipimpin oleh Ahok, Mas. Basuki Cahayapurnama. Yang pada masa itu seingat saya kok kesannya pemimpin kita ini gampang sekali ya. Mencerca orang, menghina orang, merendahkan orang, menyumpah serapahi orang. Saya selaku pemegang KTP DKI protes Mas dengan adanya sikap atau tindak tanduk pemimpin seperti itu. Karena walaupun yang jadi sasaran makian dia itu bukan teman saya, bukan keluarga saya, tapi saya kan punya hati Mas. Saya nggak ikhlas juga lihat sesama warga DKI dimaki segala macam.
Bahkan dalam wawancara salah satu TV ternama kan keluar kata paling jorok sedunia, Mas. Mas Najis berat. Keluar kata itu dari mulut Gubernur Ahok pada saat itu. Tapi saya bersyukur bahwa usia kepemimpinan dia tidak panjang. Karena saya tidak pernah dengar lagi itu dari balai kota keluar sumpah serapah yang sedemikian buruk. Nah, ketika saya dengar beruntun dari panggung kegiatan partai keluar, itu partai ya? Keluar kata-kata yang tidak pantas, tidak senonoh. Saya dejavu, Mas, teringat lagi pada masa Ahok itu, Mas. Kalau memang begini kenyataannya, saya tentu tidak akan memberikan dukungan kepada pemimpin yang begitu mudah meluapkan amarah dan manifestasinya adalah dengan menggunakan kata-kata yang kotor-kotor yang tidak pantas semacam itu. Yes. Yang saya menarik tuh ketika serapah menjadi frasa yang dipakai untuk berkomunikasi, dan itu kekuasaan atau penguasa pada saat itu dihukum masyarakat dengan tidak dipilih. Ini baru menjadi calon tapi sudah menggunakan frasa kata serapah itu. Dan yang saya sayangkan apa? Tidak ada audiens yang protes ya. Justru semua seperti bertepuk tangan, memberikan legitimasi. Karena itu di komunitasnya sendiri, Bos. Ya, ini kan acara di bincang-bincang waras kan. Iya. Cuma maksud saya ingin menggugat itu, kewarasannya di mana? Iya. Ketika ada tokoh panutan, tokoh yang semestinya diteladani menggunakan kata-kata yang tidak walaupun pantas, di komunitasnya sendiri harusnya itu dipakai sebagai dasar untuk mempersoalkan itu. Ya. Saya tidak ingin mengatakan saya mengalami trauma ya, tapi yang jelas dejavu lah. Kenangan-kenangan tidak menyenangkan, sensasi-sensasi yang bikin sakit hati itu pada masa lalu itu seperti bangkit sekarang. Pasca saya mendengarkan kata-kata yang tidak baik semacam itu. Iya. Nah terus kemudian ada juga yang menarik tuh. Ketika tiba-tiba labirin sosial kita, media diserbu oleh orang yang menangis, merasa menjadi bagian dari Prabowo. Dan seolah-olah itu kemudian dituding ya bahwa itu rekayasa menangis itu. Ketika Prabowo dipersoalkan, dipertanyakan, tapi kemudian tidak menjawab. Ini kan rekayasa kayak gini kan. Entah mengapa di masa pemilu seperti ini sebagian kalangan itu berubah menjadi rapuh ya. Kalah debat, akhirnya lapor polisi. Betul. Kalah debat, lapor Bawaslu. Kalah debat, akhirnya demonstratif, nangis tapi direkam gitu. Padahal nangis kan katanya sisi kelemahan manusia kan, dan kecenderungan manusia pasti ingin menutupi kelemahannya dong, betul kan? Ini kenapa kemudian nangis massal begitu kemudian dipertontonkan sedemikian rupa? Ya. Nangis massal ya, betul tuh. Dan saya tidak berpikiran bahwa seorang kalaulah nangis itu ditujukan sebagai bentuk simpati kepada Prabowo, mereka yang nangis itu lupa. Prabowo ini jenderal bintang 2. 3. 3. Maaf. Jangan dikurang-kurangin. Nanti saya koreksi di sesi berikutnya. Ya itu, dan juga kan dia Menhan. Saya tidak berpikir lah Prabowo harus, kalau dia merasa gelisah itu harus ditenangkan dengan cara-cara semua orang menangis seperti itu. Saya tidak membayangkan itu cara yang gitu lah. Justru bangkit dong, berdiri dong. Yang kita bela ini, yang kita dukung ini, di mata para orang yang nangis itu adalah seorang jenderal bintang 3, seorang Menhan. Ya kiprahnya sudah banyak. Kenapa kemudian coba kita berikan penawar dengan cara tangis-tangis sedemikian rupa? Social engineering aja ini, rekayasa sosial saja ini untuk mempengaruhi persepsi publik dari sosok yang kalah menjadi sosok yang lemah dan seterusnya lah gitu. Oke. Dengan harapan jatuh simpati. Tapi kan Mas Reza, kita ingin debat kelima ini atau keempat dan kelima ini menjadi semakin bermutu kualitasnya. Ada advice nggak sih? Kembali saya katakan. Pertama, advice-nya dalam rangka apa ya? Kalau advice-nya untuk meraup suara, tidak banyak manfaatnya. Oke. Karena riset menunjukkan debat presidensial itu tidak efektif kalau ditujukan untuk mengambil suara lawan. Oke. Tapi debat presidensial hanya jitu untuk memperkokoh posisi seseorang. Bahwa saya sudah dukung Anu. Karena saya sudah dukung beliau, pasca debat saya semakin yakin untuk mendukung beliau. Jadi mempertebal ya, dan fanatismenya semakin tebal lah. Itu satu. Yang kedua, advice terkait dengan siapapun yang akan berdebat. Distinct position. Waktu terbatas. Belum tentu juga orang mau berlama-lama nonton debat selama 2,5 jam. Maka secepat kilat setiap kontestan harus bisa menunjukkan posisi berdiri saya di mana. Apakah saya ini petahana, ataukah saya ini simbol perlawanan, atau di mana? Nah, evaluasi saya,
dari satu sesi ke sesi debat berikutnya, Anies semakin mantap distinct positionnya. Kata perubahan itu sungguh-sungguh bisa direpresentasikan dengan baik. Dan ditancapkan secara sistematik banget itu ya. Ini PR-nya buat Muhaimin Iskandar nih sebetulnya. Iya. Kalau Anies menggunakan kosakata perubahan, Muhaimin menggunakan kata selepet. Intisarinya sama. Tinggal lagi bagaimana kemudian Muhaimin bisa tampil di atas panggung juga dengan jiwa selepet yang setara. Itu Anies. Ganjar bagaimana? Di sesi pertama seperti agak kebingungan. Saya mau merepresentasikan petahana atau justru berada pada seberangnya, perubahan. Itu tidak begitu tampak di sesi debat pertama ya. Tapi pada debat ketiga menurut saya sudah sangat lebih kasat mata. Posisi Ganjar berdiri ada di mana? Ya dialah aliansi seorang Anies Baswedan. Yang merapuh justru menurut saya adalah Prabowo Subianto. Mahfud dulu dong. Mahfud. Iya dong. Maksudnya merupakan Pak Mahfud. Mahfud itu tidak menggunakan kata selepet. Dan dia belum ada, orang terus nggak teringat sama dia, belum teringat gitu kan. Tetapi pada saat debat Cawapres, menurut saya dia lebih selepet daripada Muhaimin Iskandar. Tapi memang harus diakui, karena dia bukan orang ekonomi, bukan orang bisnis, bukan orang marketing, maka ya selepetnya juga nanggung-nanggung juga. Tapi yang jelas gestur dia tampak bahwa dia adalah representasi pihak yang melakukan perlawanan terhadap penguasa. Setidak-tidaknya dia ingin menyatakan bahwa dia tuh punya selepetan juga. Punya selepetan. Cuman tidak punya frasakata yang orang kemudian ingat ya bahwa dia sedang menyelepet gitu. Tambah lagi Mahfud tampil dengan mengenakan busana tradisional Madura kan, yang kita kenal sebagai salah satu suku yang punya karakter kuat. Nah, sulit kita terima di mata tampak punya karakter kuat lewat busananya, tapi kemudian pada narasinya lembek kan juga jadi aneh gitu. Tapi dia sudah selaras lah antara tampilan dengan perkataan sudah selaras. Karakternya kuat. Nah, sekarang Pak Prabowo dan Gibran. Nah, Prabowo berusaha kan tempo hari kita perbincangkan sepertinya ada strategi nih yang diberikan oleh para konsultan atau teman-teman dekat Prabowo bahwa Bapak perlu menangkap atau merebut hati para netizen belia. Para Gen Z ya istilah Gen Z dan GMM jadi Jism. Nah, caranya ya itu Pak, tampil lebih santai, gemoy dan segala macam, tapi berhenti. Tapi gemoy sudah letoy. Saya ikuti di media sosial juga, Pak Prabowo semakin kesini semakin jarang lagi joget-jogetnya. Nah, mudah-mudahan saja itu pertanda kesediaan beliau untuk mengoreksi diri. Prabowo nggak mungkin lah joget-joget. Prabowo otentik itu apa? Prabowo otentik itu adalah main keras gitu. Nah, menurut saya begitu ya. Kalimatnya keras, tegas gitu kan. Iya. Kalau perlu dia gebrak tuh. Nah, di sesi debat ketiga, saya sudah meramal jauh hari ini Mas. Serius Mas. Perkiraan saya Prabowo akan tampil lebih tenang, mencoba menunjukkan dia bahwa Anda aman dalam perlindungan saya. Saya Menteri Pertahanan di Republik ini. Saya calon orang nomor 1 di Republik ini. Tidak ada yang bisa menjaga kalian semua kecuali saya. Dengan cara yang lebih tenang, dengan cara yang lebih berwibawa. Tapi cara itu tampaknya tidak bisa dimainkan terlalu lama oleh Prabowo. Dan konten yang diajukan, narasinya juga kemudian orang lihat, nih apa sih kok? Dari satu segmen ke segmen berikutnya kelihatan ya, staminanya turun deras. Barangkali juga karena narasi-narasi, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh lawan bicara semakin lama semakin berat. Menguras tenaga seorang Prabowo, bahkan sejumlah pertanyaan menukik betul ke diri dia, yang kemudian dibiaskan bahwa seolah-olah ini serangan personal. Itu yang membuat dia akhirnya menurut saya tidak lagi bisa bertahan terlalu lama. Dengan peran yang coba dia mainkan pada saat itu, kebapaan, mencoba tenang, mencoba sebagai sosok pelindung, dan seterusnya. Dan sebaliknya, kesan mendidih itu sudah tampak di atas panggung. Baru sebatas mendidih nih. Tapi kemudian meledak sejadi-jadinya justru setelah debat itu berakhir. 1 hari setelah debat, di salah satu panggung bertemu dengan konstituen, saya bayangkan justru meledak luar biasa di situ. Benar kan? Prabowo tidak sungguh sanggup untuk memainkan peran sebagai sosok yang tenang, yang terkendali, yang kebapaan, yang memberikan jaminan perlindungan, tapi justru tampil dengan sedemikian temperamental. Bukan emosional, tapi temperamental. Tapi justru kemudian orang menilai di debat yang harusnya dia mengcounter argumen itu, serangan itu dengan argumen yang kuat, tapi dia lari dari pertanggungjawaban soal perdebatan itu di forum lain
di mana dia punya keleluasaan sepenuh-penuhnya itu dia ledakkan itu. Tadi sempat saya singgung bahwa saya punya perasaan Prabowo tidak sungguh-sungguh belajar menjelang hari debat. Sehingga dia keteteran pada memberikan data tandingan, fakta tandingan tidak bisa dia kemukakan, isi visi misi dokumen tidak keluar. Pemahaman tentang teori-teori pertahanan tanpa tidak begitu meyakinkan, paling tidak meyakinkan saya. Sebaliknya Ganjar dan Anies jauh lebih terengginas untuk menyampaikan gagasan-gagasan mereka tentang pertahanan dan keamanan. Kalau saya melihat ini seperti compatible. Anies bermain dominan sebagai sosok yang destruktif, destroyer, menghancurkan benteng perlawanan lawan, lalu gagasan dia lebih sedikit dibandingkan debat sesi 1. Ganjar sebaliknya, dia sodorkan gagasan dengan porsi yang lebih banyak, destroyer baru dia munculkan belakangan. Nah, jadi kompatibel nih permainan antara Ganjar dengan Anies. Mas B mau tanya saya tentang penilaian saya terhadap Gibran. Lagi-lagi saya tidak mau memberikan penilaian terhadap Gibran. Kenapa sih? Kartu mati bagi saya. Ya, kartu mati. Bukannya dia begitu cemerlang? Tidak. Bagi saya, ini mengulangi lagi. Sehebat apapun orang, sebanyak apapun bacaannya, selancar apapun dia mengutarakan isi hafalannya, bagi saya 0 besar. Ketika dia lahir dari proses yang mengabaikan etik. Itu saja. Gampang. Yes. Apalagi kalau dilacak rekam jejaknya. Itu ada pernyataan-pernyataan yang bisa dikualifikasi kebanyakan orang tuh manipulatif. Saya akan tunduk partai, saya akan tetap menjadi wali kota. Saya itu ternyata berubah total sekali. Dan itu sangat mengerikan sekali. Tapi saya melihat ada satu hal yang menarik nih. Sekarang agak geser tidak di isu psikologiknya tuh. Mas Anies mengemukakan gagasan soal pertahanan melalui smart diplomasi dan soft power-nya itu dengan menggunakan budaya dan kebudayaan sebagai instrumen penting untuk membangun pertahanan. Karena nanti ancaman kita itu bukan ancaman fisik yang bersifat direct menyerbu dengan kekuatan ofensif pasukan troops gitu ya. Tapi kebudayaan menginfiltrate dan menghegemoni pikiran-pikiran orang dan akhirnya orang tunduk dalam sebuah kebudayaan tanpa harus melawan. Anies mengatakan itu. Jadi joknya itu gini Mas. Kalau sekarang hadir di hampir sebagian besar kedutaan besar di Indonesia di luar negeri, itu pasti kita temukan meja pingpong. Insya Allah nanti kalau memang Anies menjadi presiden, dia mengatakan dia akan pergi di setiap event di luar negeri itu dengan membawa rombongan. Di mana rombongan itu akan dikapitalisasi sebagai sebuah kekuatan pertahanan, sehingga di luar dia mempesona, di dalam menjadi tuan rumah yang baik, di luar menjadi mempesona, jadi tamu yang mempesona. Yes, itu gimana tuh? Saya ini sesungguhnya pernah kerja di Departemen Luar Negeri, Mas. Tapi hanya sebentar. Ya, walaupun sebentar saya berarti pernah menjadi diplomat Indonesia juga. Diplomat jalur 1. Pada saat saya sekolah dulu di Pusdiklat Deplu di daerah Sisingamangaraja, diajarkan ke saya tuh dan terbuka pikiran saya. Ini tahun 90-an, Mas. Iya, 90-an. Dikatakan sesungguhnya bicara tentang diplomasi hari ini, ada 3 jenis diplomasi. Berarti ada 3 jenis diplomat. 1, diplomat jalur 1. First strike diplomats. Siapa itu? Ya, diplomat Deplu. Nah, yang kedua adalah diplomat jalur 2. Siapa itu? Para ahli hukum internasional, para aktivis internasional. Mereka tidak bekerja di Deplu, tapi khazanah wawasan dan pergaulan mereka di level internasional sudah membuat mereka punya power yang hampir setara dengan diplomat jalur 1. Itu diplomat jalur 2. Ada lagi diplomat jalur 3. Kata diplomat senior yang mengajari saya dulu. Siapa itu? Olahragawan, seniman, siapapun itu yang sesungguhnya tidak pernah belajar politik, tidak pernah belajar hukum internasional, tapi mereka punya gezah, punya wibawa, punya marwah, dan bisa bermain indah di percaturan internasional. Nah, apa yang diajarkan ke saya sekian puluh tahun lalu itu
Tiba-tiba muncul lagi di kepala saya begitu mendengar paparan dari Anies Baswedan. Sudah. Anies Baswedan ini sesungguhnya ingin bicara tentang pertahanan rakyat semesta ini, Mas. Yes. Kok jadi permestawi? Tidak ada hubungannya ke sana ya. Hanya kebetulan saja nih. Bahwa bicara pertahanan, bicara keamanan, bicara diplomasi, bicara politik luar negeri, ini jangan hanya ditugaskan kepada teman-teman di Deplu yang kita berikan angkat topi lah ya karena kerja mereka luar biasa. Juga jangan hanya kita berikan kepada para cendekiawan di kampus-kampus atau perguruan tinggi. Ya kita juga tidak ragu lagi terhadap reputasi mereka. Tapi harus kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat banyak. Siapapun itu. Untuk kemudian juga bisa menjadi duta-duta negara. Kan keren. Ini kewarasan yang harus terus dijaga. Tapi ada hal yang menurut saya kontradiktif juga pada Ganjar Pranowo. Oh ya? Satu, ada dua nih Mas. Ingat tidak? Ganjar Pranowo ini lewat debat sesi 2 kan menegaskan posisinya terkait IKN. Mendukung IKN. Iya. Ganjar lupa di tim sesnya sudah ada kajian bahwa terkait dengan geopolitik, geostrategi, keamanan dan seterusnya, IKN itu berada pada posisi yang rawan. Rawan serangan militer dan segala macam. Itu kata siapa? Kata tim sesnya sendiri loh. Siapa tuh? Andi Wijayanto. Oh. Hasil kajiannya begitu. Deputy Timnas. Ya, jadi saya bertanya-tanya. Deputy apa namanya timnya ini? Tim ses ya. Tim ses. Jadi saya bertanya, ini sesungguhnya apa ya justifikasi yang ingin dikatakan oleh Ganjar terkait dengan IKN harus dilanjutkan? Sementara tim sesnya sudah mengeluarkan hasil kajian ilmiah yang simpulannya bahwa IKN itu berbahaya. Tapi bukan berarti tidak dilanjutkan kan? Kajiannya itu mengatakan. Saya tidak tahu. Itu satu. Yang kedua. Satu. Ganjar sempat menyinggung ihwal polisi berintegritas. Ya tentu kita punya ekspektasi positif lah ya. Ekspektasi positif terhadap seluruh alat negara. Termasuk Polri. Tapi Ganjar juga lupa. Di dalam tim sesnya ada anggotanya yang sedang bermasalah dengan hukum. Dan tersangkut kasus pidana. Gara-gara apa? Gara-gara saya harus cermat pilih kata nih supaya saya tidak tersangkut delik. Saya bantu. Apa tuh? Yang mana tuh? Kasus Aiman Wicaksono. Oh. Yang mengatakan ada oknum atau sejenisnya dari institusi penegakan hukum yang terlibat dalam politik praktis. Nah, kemudian kan Aiman dilaporkan. Dari pemberitaan di online saya baca sekarang proses hukum terhadap Aiman sudah naik ke tingkat penyidikan. Saya apa yang mau Reza bilang di situ? Sebetulnya saya berharap Ganjar di panggung itu juga bisa memberikan garis bawah terhadap pentingnya profesionalisme, terhadap pentingnya integritas, terhadap pentingnya otoritas penegakan hukum kita menjaga jarak sejauh-jauhnya dari politik praktis. Artinya dia harusnya melakukan engagement dan menjadikan Aiman sebagai contoh. Untuk ditarik dalam panggung debat. Betul. Itu malah dilupakan oleh Ganjar. Kalaupun misalnya ada 1-2 kalimat dari Aiman yang barangkali dinilai tidak pada tempatnya, saya tidak membayangkan bahwa kemudian masalah ini harus diselesaikan lewat proses penegakan hukum, Mas. Dalam pengertian litigasi. Sekarang contoh ya, ini pemikiran awam saya nih, Mas. Karena saya bukan sarjana hukum. Kan katanya Aiman ini mengeluarkan atau menyampaikan berita bohong tentang polisi. Polisi dianggap tidak netral, dinarasikan terlibat dalam politik praktis. Ya, baik. Seperti itu kan? Ya. Nah, ketika kemudian Aiman disebut sebagai orang yang telah membuat berita bohong, korbannya siapa? Polisi. Agak sulit diterima di kepala saya. Polisi terposisikan sebagai korban. Itu satu. Yang kedua, lebih parah lagi, lebih sulit lagi untuk saya cerna. Kalau posisi terposisikan sebagai korban, pada saat yang sama dia adalah penegak hukumnya. Bagaimana kemudian teman-teman di kepolisian kita ini bisa menjaga bahwa kepentingan sebagai korban tidak bercampur baur dengan kepentingan sebagai penegak hukum. Dan di titik itulah kita sebagian besarnya lemah. Karena itulah saya tadi mengatakan, kok saya terus terang tidak setuju ya kasus seperti yang dialami oleh Aiman ini diselesaikan lewat litigasi. Kok saya tidak begitu setuju ya? Apa yang dikatakan oleh Aiman? Ini kita mau berbincang sekarang. Betul, lain waktu, tapi ini penting dituntaskan ini. Apa yang dikatakan oleh Aiman itu, anggaplah kita berandai-andai. Kita anggaplah sebagai slander.
Slander itu kan berarti sebutlah fitnah atau kebohongan secara lisan. Apakah itu bisa diproses hukum? Bisa. Apakah polisi bisa memperkarakan orang yang menyampaikan false accusation, tuduhan palsu? Bisa. Tapi ada 2 syaratnya dari bacaan saya. Satu, ketika kebohongan itu mengarah kepada police officer. Directly, bukan police institution. Oke. Kalau police institution yang menjadi sasaran false accusation, maka jawabannya bukan dengan cara mempidana, tapi yang menjawab dengan kinerja. Karena yang menjadi sorotan atau sasaran false accusation-nya adalah Institusi lembaga ya. Jadi sekali lagi, bisa berproses hukum, bisa dilaporkan ke polisi kalau yang menjadi sasaran tuduhan palsu itu adalah police officer, orangnya. Yang mana orangnya? Nah, itu satu. Yang kedua, di sejumlah negara bagian, bahwa slander itu bisa dikesampingkan, bisa ditutup, bisa diabaikan dalam situasi salah satunya masa politik, kampanye politik. Dan untuk kemaslahatan publik, untuk kepentingan umumnya. Tepat. Kan? Yes. Nah, saya tidak membayangkan bahwa apa yang diutarakan oleh Aiman, kalau, sekali lagi, kalau dianggap sebagai sebuah slander, berupa tuduhan yang tak beralasan, fitnah, dan segala macam, dilatar belakangi oleh etikat yang buruk. Apalagi ini disampaikan pada masa kampanye politik. Yang potensial terjadi hal-hal. Dan juga tidak terarah kepada insan polisi tertentu. Tetapi lebih sebagai sebuah sorotan, sebagai sebuah kritik, barangkali juga sebagai sebuah protes terhadap institusi. Yes. Bagaimana kemudian cara teman-teman di kepolisian bisa memisahkan antara kepentingan sebagai korban dan kewenangan sebagai aparat penegak hukum. Yes. Kalau mereka memposisikan dirinya sebagai korban. Kalau gitu saya tambahin satu lagi, jadi 3. Yaitu? Kalau debat ini mempertukarkan gagasan dan mempersoalkan berbagai hal sesuai dengan tema debat, kenapa baperan dan mengajukan orang yang menjadi peserta debat melalui jalur hukum? Tadi sempat kita singgung. Ya, betul. Kenapa pada masa kampanye seperti sekarang ini sebagian kalangan menjadi rapuh ya? Kalah debat, kalah argumentasi, kalah narasi. Akhirnya seolah-olah mencari perlindungan ke otoritas penegakan hukum. Udah rapuh cengeng lagi. Nah, sekarang muncul dalam perbincangan di TikTok ancaman. Jadi pasca debat itu muncul ancaman. Diduga Anies Baswedan akan ditembak. Ada muncul ancaman ini. Dan itu dikhawatirkan muncul ketika perdebatan itu menjadi dipertukarkan. Jadi ada ofensivitas tensi perdebatan itu. Belum lama seingat saya Mendagri Tito Karnavian yang dulunya adalah Kapolri sudah mengirim sinyal kan tentang kemungkinan adanya ancaman jiwa bagi calon presiden. Saya sangka jangan-jangan Tito Karnavian sekedar mendramatisasi situasi aja ini. Ternyata situasinya bereskalasi. Betul-betul pada saat tayangan live ada ancaman penembakan sedemikian rupa. Percayalah. Orang psikologi forensik itu percaya bahwa perilaku jahat manusia, kekerasan manusia, kalau dibiarkan akan terus bereskalasi. Hari ini ancaman, siapa yang bisa menjamin? Yes. Besok hari berubah ancaman menjadi sentuhan fisik. Anies sebatas di... Bukan hanya sebatas ditempeleng. Ya. Terus naik, terus sampai nauzubillah min dzalik, sampai kemudian terjadi penembakan. Entah itu terhadap Anies, entah itu terhadap Ganjar, entah itu terhadap Prabowo. Apalagi maaf kata, situasi kekerasan pada pasca Pilpres 2019 menurut saya tidak jelas proses hukumnya. Dengan kata lain, saya memilih bertanya, seberapa sanggup otoritas penegakan hukum kita menyikapi tanda-tanda, apalagi kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus kriminalitas dalam situasi masa kampanye seperti sekarang. Ada 3 soal di situ. 1, daripada membawa kasus Aiman, kenapa tidak menyiapkan institusi ini untuk menjadi bagian penting yang melindungi para capres kita? 1. Terus kedua, dari sisi forensik, maksudnya ini saya mau tanya di sini, jangan-jangan pernyataan ini yang eskalatif ini dari sisi forensik, oh ini pasti sudah mulai ada nih persiapan untuk apa? Karena saya khawatir sekali dengan teori eskalasi semacam itu, sudah sepatutnya Polri bergegas memberikan penyikapan.
Tidak usah misalnya menunggu laporan lah segala, tidak bisa. Ini kejahatan yang notabene betul-betul kontra demokrasi kan. Tidak boleh kemudian pilpres kita tercederai semacam itu. Dan catatan terburuk nanti itu. Seberapa cepat, seberapa responsif Polri merespon situasi semacam ini juga akan menjadi tolak ukur bagi publik untuk menilai Polri berada di sisi sebelah mana. Oke. Nah, yang ketiga yang juga jadi penting, situasi ini harus dianggap sebagai signal dan alert bagi masyarakat untuk melindungi dirinya dan calon-calon presiden yang akan dipilihnya itu jangan sampai kemudian masuk dalam jebakan dan teror ini. Jangan-jangan saya perlu buka asuransi. Ini bukan mancing iklan, bukan mancing iklan. Kalau kemudian muncul perasaan tidak aman dan tidak yakin bahwa akan ada pihak yang bisa melindungi saya, tidak ada alat negara yang bisa mengamankan saya, lalu saya mau ikhtiarnya seperti apa? Kalau kemudian calon presiden saja bisa diperlakukan membahayakan seperti itu, apalagi orang biasa seperti saya. Iya. Itu tadi saya bilang awareness publik untuk melindungi dirinya dan calonnya itu dari kemungkinan kekerasan itu harus mulai dilakukan. Saya pikir tidak sulit lah ya bagi Polri untuk mencari tahu siapa orang yang sudah mengirimkan kalimat ancaman itu. Tidak boleh ada excuse misalnya dengan kalimat, itu kan hanya senda gurau. Itu kan hanya main-main sedikit lah dengan calon presiden kita, tidak boleh. Menurut saya kalau sudah bicara ancaman pembunuhan harus serius. Betul, serius. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Selamat menjaga kewarasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.